Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menarik mantan kembali dalam 6 hari. Ya. Nah, jadi biasanya ya, ketika mantan pergi dari kita dan dia sudah bersama orang ketiga, ini agak berat ya. Beda kalau kemudian berpisahnya itu ya murni karena kita dan mantan bertengkar ya, tidak cocok. Artinya persoalannya itu betul-betul murni antara kita dan mantan saja ya. Jadi bukan karena kehadiran orang ketiga. Kalau sudah di antara kita dan mantan hadir orang ketiga, itu memang biasanya lebih berat. Dibutuhkan waktu yang lebih lama. Karena orang ketiga itu dia juga melakukan begitu banyak hal ya untuk terus bisa mempertahankan mantan bersama dia. Jadi contoh sederhananya lah ya, kita berdoa agar mantan selalu atau tergerak untuk ingat kepada kita dan mau kembali kepada kita, ya tidak? Sementara orang ketiga misalnya dia menggunakan ilmu pelet. Nah, misal begitu. Nah, jadi kita berdoa, kita juga harus berusaha membersihkan mantan kan? Meruqyah mantan dari pengaruh ilmu pelet tadi atau sihir tafrik dan seterusnya. Agar amaliyah kita bisa meresap kepada mantan. Nah, jadi butuh waktu kan? Belum lagi memang kalau kita renung-renungkan, profil dari orang ketiga ini sesungguhnya mantan banget lah. Tidak usah pakai ilmu pelet pun sebenarnya mantan mestinya tertarik kepada dia. Ya, jadi kita tahu persis mantan ini sukanya seperti apa ya. Misal kalau dia ini laki-laki ya, yang dikhianati ini perempuan, nah orang ketiganya kan perempuan ya. Jadi perempuan ini, wanita ini cantik banget, kulitnya putih bersih ya, hidungnya mancung, alisnya bagus ya, bentuk tubuhnya langsing dan bagus, proporsional, pintar berdandan, kemudian memilih pakaiannya juga pas sehingga enak sekali dilihat. Nah, jadi ini tipe mantan banget ya yang diketahui oleh si wanita ini. Sebenarnya tanpa orang ketiga ini menggunakan ilmu pelet, mantan mestinya tertarik kan begitu. Nah, tentu jadi lebih berat lagi kan? Artinya apa? Selain membersihkan ilmu peletnya itu, kita juga harus berusaha ya agar penampilan kita sekarang bisa melampaui orang ketiga. Ya, jadi kan begitu caranya agar mantan melirik kembali kepada kita jika kita masih menginginkan kembali bersama mantan lagi ya. Nah, kemudian ya, ketika misal kalau orang ketiga ini tidak memakai ilmu pelet ya, jadi dia alamiah saja karena memang dia menarik dan seterusnya tadi. Nah, dia mendekati mantan misal karena tertarik kepada duitnya mantan, uangnya mantan banyak kan. Maka ya, kapan mereka berpisah? Ya, sampai batas waktu di mana uang mantan habis.
ketika uang mantan habis, ya disitulah kemudian si orang ketiga ini akan mengkhianati mantan. Jadi butuh waktu sampai menunggu uang mantan habis terlebih dahulu. Nah, itu ya. Jadi memang kalau ada orang ketiga tentu butuh waktu. Paling lama, paling tidak 1 tahun ya. Tapi kan kita pengen lebih cepat dari itu. Nah, bagaimana caranya ya agar ya jangan sampai setahun lah mantan pergi dari kita. Kalau bisa ya 2 bulan, 3 bulan mantan sudah kembali lagi. Nah, artinya apa? Artinya kan kita butuh berdoa, kita butuh mengerjakan amaliyah ya di waktu-waktu yang ketika kita berdoa itu seperti halnya setahun penuh kita berdoa. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mempercepat mantan kembali kepada kita tadi? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, tadi ya saya ulas sedikit lagi. Ketika ada orang ketiga butuh waktu lebih lama karena juga kan ada di antara teman-teman yang berpisah alamiah ya, tidak ada orang ketiga di sana. Nah, kalau tidak ada kehadiran orang ketiga tentu akan lebih cepat ya. Karena tadi kan tidak ada ilmu pelet di situ, tidak ada sihir tafrik di situ ya. Tidak ada sesuatu yang kemudian bisa mengisi hari-hari mantan setelah berpisah dengan kita ya. Jadi saat berpisah itu ya yang kita rasakan, yang mantan rasakan ya sama-sama merasa kesepian. Nah, sehingga ketertarikan untuk kembali bersama lagi akan sama besarnya antara kita dan mantan. Nah, tetapi ketika ada orang ketiga, kan mantan tidak kesepian, yang kesepian kita ya, karena ada yang menemaninya, ada yang mengisi hari-hari mantan. Nah, sekarang kita pengen mempercepat mantan kembali, ya. Maka ini kan bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu ada ibadah puasa ya, yang ketika orang mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu seperti halnya orang yang berpuasa setahun ya. Nah, jadi insya Allah ibadah apapun yang dikerjakan di dalam 6 hari ibadah puasa sunnah ini, itu seperti halnya orang ya yang mengerjakan ibadah selama setahun penuh. Ya, jadi misal dia berdoa, nah itu dia berdoa seperti halnya orang yang berdoa selama setahun penuh. Tadi misal ya, kalau mantan ini ada orang ketiga, kan kita butuh waktu lebih lama. Kalau berdoa paling tidak butuh waktu setahun. Kalau mengerjakan amaliyah paling tidak dibutuhkan waktu setahun. Nah, sekarang ada kesempatan. Ya, kita berdoa, kita mengerjakan amaliyah dalam waktu 6 hari. Itu seperti halnya orang yang berdoa dan mengerjakan amaliyah dalam waktu setahun. Ya, yakni dengan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? Karena ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti halnya orang yang mengerjakan ibadah puasa selama setahun. Maka di dalam sebuah hadis
kita diajarkan man shoma Ramadan summa asba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan, ya, sebulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti halnya dia berpuasa setahun. Ya, nah karena itu ya, ini bulan Syawal. Nah, kalau mau kita manfaatkan, segera ya, kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasanya bagaimana? Ya seperti halnya puasa sunnah biasa. Kita niat mengerjakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal. Itu niatnya. Kemudian yang kedua, cara mengerjakannya bebas ya. Artinya bisa 6 hari berturut-turut, bisa selang-seling ya, sehari berpuasa, sehari berbuka seperti halnya puasa Daud ya. Atau mengerjakannya di setiap hari Senin Kamis, kan butuh 3 minggu. Selama masih di dalam bulan Syawal, ya boleh kita mengerjakannya walaupun tidak berturut-turut. Yang penting masih di dalam bulan Syawal. Nah, selama kita berpuasa itulah kita gunakan betul waktu-waktu berpuasa itu untuk berdoa agar mantan kembali kepada kita. Isi waktunya dengan berdoa. Yang mengerjakan amalan atau amaliyah, isi waktunya dengan mengerjakan amalan atau amaliyah. Ya, nah itu kita berdoa itu karena puasanya dihitung seperti puasa setahun, berdoanya juga dihitung seperti halnya orang yang berdoa selama setahun. Nah, kita manfaatkan betul itu waktu puasanya karena puasa, ya, saat orang berpuasa, doanya kan doa yang mustajab. Nah, gunakan betul tuh waktu. Selama kita berpuasa itu kita memohon kepada Allah agar mantan kembali kepada kita. Ya, kalau kita mengerjakan amalan ya, misal kita biasa mengirimi mantan misal dengan surat Al-Fatihah 7 kali. Nah, itu selama kita berpuasa, ya selesai sholat subuh kita kirimkan. Nanti kita sempatkan sholat duha, kita kirimkan lagi. Sholat zuhur kita kirimkan. Sholat asar kita kirimkan. Nah, maghrib isya juga kita kirimkan. Nah, insya Allah amaliyah kita itu seperti halnya amaliyah yang kita kerjakan selama setahun. Insya Allah ya, dengan izin dan pertolongan Allah, apa yang ada di dalam hati kita kan semuanya kebaikan. Kalau gagal menikah, kita kan pengen menikah dengan mantan. Dan pernikahan itu ibadah yang sangat mulia. Kalau berpisah suami istri, kan pengen rujuk kembali bersama lagi. Itu kan juga sesuatu yang amat sangat mulia. Insya Allah, sesuatu yang baik, doa yang baik, insya Allah ya, akan Allah kabulkan. Apalagi tadi doa itu kita tempatkan di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang terbaik ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.